Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, khususnya yang ada di ruang Zoom, ada 8 orang. Ada Bu Stiana, Putri Wahyuni, Kak Lulu, Umam, ada Bu Jaryati, ada Mas Junior, ada Mbak Ulia Alfia dan lain-lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di ruang Zoom selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang di ruang teras, kita silakan dulu Ki Haris, barangkali ada hal-hal yang disampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Kiai ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu ke Ibu Bapak bahwa pertanyaan yang selalu saya utarakan setiap Sabtu subuh ini boleh siapa saja bertanya. Tapi untuk mempersingkat waktu, pertanyaan silakan di WhatsApp ke Japri saya. Nanti kita bahas setiap Sabtu subuh agar waktunya terbatas. Pertama, Kiai, ada sebuah penjelasan bahwa ziarah kubur itu hanya boleh berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan jika berziarah kubur secara sengaja atau direncanakan, sebagaimana kita lihat setiap di lingkungan kita, itu sejatinya tidak diperkenankan kalau ziarah kuburnya itu dipersiapkan kecuali ke makam Rasulullah. Tapi jika kita selewatan, kita keluar kota ada kerjaan dan kita mampir ke salah satu makam wali atau sebagainya, itu yang katanya dibolehkan, gitu ya. Yang kedua adalah pertanyaan setiap tahun selalu muncul, apakah uang penjualan kulit kurban boleh digunakan untuk operasional musola atau masjid? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang pertama terkait ziarah. Ya, memang ada hadis itu yang menyebutkan la yashuddur rihal ila li thalathin. Tidak boleh, hadisnya begitu menyebutkan, tidak boleh bersiap-siap bepergian kecuali pada 3 tempat: untuk mengunjungi Makkah, untuk mengunjungi Madinah, dan mengunjungi Baitul Maqdis. Ya, itu maksudnya itu kalau saya memahami hadis itu tidak boleh serius-serius amat untuk mempersiapkan bepergian. Ya, kecuali pada 3 hal itu. Artinya kalau 3 hal harus serius. 3 hal ini kan umroh, haji, sama ke Masjidil Aqsa itu perjuangannya luar biasa untuk ke arah sana. Bukan kemudian diartikan sebagai larangan. Kalau larangan ziarah kubur memang dulu dilarang oleh Rasulullah. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu kan umum tuh hadisnya. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Itu ziarah kubur siapa saja. Dulu saya larang. Kenapa? Karena orang pada salah. Ziarah kuburnya mintanya sama yang dikubur. Ya, itu Rasulullah dulu mengatakan itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang memang kalian. Tapi kemudian fazuruha. Jadi kalimatnya itu perintah itu fazuruha, maka kunjungilah, ziarahlah kalian sekarang setelah kalian tahu tata caranya. Makanya kalau ziarah kubur ya tahu tata caranya. Tata caranya apa? Caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah untuk berdoa. Berdoanya pada Allah. Jangan berdoa minta pada yang dikubur, karena kalau itu nanti bisa salah gitu. Walaupun memang ada tawasul, ya tawasul itu bagian dari yang perlu
sampaikan memang ikhtilaf. Tawasul itu apa? Itu tawasul dengan Rasulullah. Kalau yang diperbolehkan itu karena dalam ayat Al-Qur'an ada kalimat wabtaghu ilaihil wasilah. Itu dan carilah wasilah kepada Allah. Antara lain dengan Rasulullah. Termasuk tadi kalimat sholawat badar itu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu dengan nama Allah, tawasulnya dengan Rasulullah dan dengan sahabat-sahabat Rasulullah atau mujahid-mujahid Rasulullah termasuk ahlul badri. Itu memang kaitan dengan ziarah kubur. Intinya sebetulnya selama tidak salah dalam niat berziarah, maka insya Allah akidah kita terjaga. Jadi kalau misalnya tidak dipersiapkan, bisa kacau acaranya. Membawa jamaah satu majelis ini ziarah Wali Songo tapi tidak dipersiapkan, persiapannya sembarangannya gitu, itu nanti bisa kacau di jalanan. Tidak dipikirin ongkosnya, tidak dipikirin bagaimana nginepnya, tidak dipikirin kendaraannya yang layak. Nanti bisa-bisa melorot di Tanjakan Emen. Itu kan? Jadi maksudnya memang dipersiapkan juga kalau saya jarak itu 3 hari makan itu nggak boleh. Mau udah 45 tahun saya kerjakannya. Mana dia? Ya, tinggal di makam itu ngapain ya? Memang ya, ada juga yang tinggal di makam. Coba ya, saya ini kan udah 45 tahun saya kerjakan dia. Iya. 45 tahun. Gitu ya, tinggal di makam mana? Kita di Alhamdulillah ada tanya udah 45 tahun. Baru udah 45 tahun lagi. Ya, maksudnya kalau tinggal di situ lalu melanggar larangan yang di situ ya tidak boleh karena ganggu orang-orang barangkali ya. Tapi kalau tinggalnya tidak mengganggu, termasuk ini tinggalnya itu karena memang ngirit, tidak mau di hotel, tidak mau membayar itu ya. Ya tinggal ngeleler di situ ya. Itu namanya ashabus sufah, orang-orang yang homeless, ya nggak punya rumah. Biasanya memang orang ziarah makam Wali Songo itu nggak pada nginep di hotel, tuh nginepnya di mobil kan, nginepnya di masjid. Nah, masalahnya di masjidnya itu ganggu orang kan? Enggak ya? Penginapan Pak, penginapan biasanya. Iya di masjid-masjid besar gitu yang toiletnya oke banyak. Tapi kalau masjidnya kecil, kira-kira mengganggu yang punya masjid itu, masyarakat situ ya. Nah, baik. Jadi selama tidak mengganggu, insya Allah lancar-lancar saja. Ya. Memang kita belum pernah ziarah ya, rombongan kita ini. Ya. Tapi yang lain-lain kan rombongan di tempat lain kan ziarah. Sebetulnya kalau mau ziarah bagus kita ziarah kemana gitu ya. Iya, jadi biasanya kalau ziarah banyak yang ngaji, gitu. Pas ziarahnya itu banyak yang ngaji. Iya. Jadi itu tentang ziarah. Ah kalau mengenai memang ada sebagian yang memahami betul-betul ketat, tidak boleh bepergian dipersiapkan dengan matang kecuali untuk umroh dan haji. Ya tapi kalau itu udah persiapan luar biasa itu. Bahkan kalau di kampung saya pergi haji itu ongkos yang di rumah lebih banyak daripada yang pergi haji. Karena selama pergi haji itu jamu tamu terus, pulangnya juga 2 bulan jamu tamu. Itu bisa tekor itu. Gitu. Nah, jadi memang tapi udah tradisi begitu ya. Baik, jadi soal ini memang kalau ada yang nggak sepakat itu ya karena ya pemahamannya beda, ya pendapatnya beda dan akhirnya juga beda pendapatan, ya karena beda pendapat gitu ya, akhirnya pendapatnya juga berbeda. Yang kedua tentang menjual kulit itu berulang kali dibahas, ya antara lain saya bacakan saja, saya sampaikan saja pernyataan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', mengutip pendapat Imam Al-Auza'i dan Imam An-Nakhai yang membolehkan, termasuk ulama sebagian madhab Hanafiyah gitu ya, membolehkan dijual tapi keperluannya khusus untuk peralatan yang dipergunakan panitia, beli plastik, beli talenan, beli pisau, beli nyewa tenda,
termasuk beli bumbu untuk masak 2 atau 3 ekor kambing dan seterusnya. Ini kemarin dimasak, ada yang dimasak di musola ya. Ya hanya saya tidak sempat ke sana karena sudah mulai kepala. Jadi nggak sempat karena jam 5:30 harus berangkat. Itu begitu. Di kampung saya di Magelang malah ada 5 yang dimasak. Karena 5-5-nya ini akikah semua. Jadi tiap tahun ada yang akikah di saat kurban itu. Bahkan juga akikahnya itu saking kepengennya akikah, bayi yang udah pada wafat diakikahi. Ya, karena ada anjuran begitu. Ya, termasuk yang udah meninggal, biarin aja, yang penting ini ya sedekah. Ini ya sedekah kambing. Nah, nanti kalau ini nanti diperpanjang, ada pertanyaan yang bagaimana kurban atas nama presiden. Nah, itu nanti menjadi panjang lagi urusannya kan ya. Ya, atas nama presiden untuk pakai BPN gitu ya. Ya, itu nanti pembahasannya biar MUI lah. Biar MUI secara resmi, kalau saya kan bukan MUI resmi ya, MUI yang tidak mewakili apa-apa. Tapi ya silakan saja. Dulu Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta itu juga bareng-bareng ketika sedang haji wada ya, dengan 100 ekor unta. Itu juga kalau dilihat bukan harta pribadi beliau ya, yang 100 ekor unta itu, tapi dari Baitul Mal gitu ya. Jadi itu boleh. Yang pertama tadi ziarah kubur, insya Allah asal sudah niatnya benar ya, jangan sampai punya niat yang salah gitu, jalankan saja. Lalu yang kedua mengenai itu, selama digunakan untuk keperluan panitia boleh, tapi tadi pertanyaannya untuk kas masjid kan. Nah, untuk kas masjid ini yang menjadi, itu pun juga perlu dimusyawarahkan. Tapi kalau hakikatnya yang disampaikan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', mengutip pendapat Imam Al-Auza'i dan Imam An-Nakhai, itu boleh asal hanya untuk keperluan itu gitu ya. Jadi kalau selain itu tentu tidak diperkenankan, apalagi buat upah jagal juga nggak boleh ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Ya, tapi memang kalau soal kurban banyak aja tuh masalahnya. Kemarin udah kita bahas ya. Antara lain apa? Antara lain panitia boleh nggak makan dari yang masak terus makan di situ. Pok Boni semangat masak kemarin. Hanya saya tidak ikut ke sana ya makan. Itu apakah boleh? Ya orang nggak kerja ngapa-ngapain ikut makan boleh. Apalagi yang kerja keras. Ya, makan ya lebih boleh lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, untuk mengawali pengajian kita, tadi sudah disampaikan pertanyaan, dan mari kita mulai pengajian rutin. Kitab sekarang ini pembahasannya soal mengenal secara sekilas biografi Imam Malik bin Anas. Ya, saya akan share dulu halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatina muttasilin ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal imamu Malikun radhiyallahu anhu. Adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, fa in kana aidan multahiyan bihadil khisalil khamsi, maka adalah beliau juga sangat menjaga, sangat memelihara dengan yang 5 di atas 5 sikap seorang ulama ya, ya antara lain selalu mengharapkan ridho Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya ya, Imam Malik itu qilalahu, ditanya kepada beliau, ma taqulu ma ya Malik, bagaimana pendapat engkau wahai Imam Malik,
fi thalabil ilmi, dalam hal mencari ilmu. Ya, faqala, maka beliau menjawab, mencari ilmu adalah hasanun, sebuah kebaikan, jamilun, sebuah keindahan, walakin, tetapi, anduru ilal ladzi yalzimuka, tetapi saya kemudian melihat pada orang yang selalu yulzimuka, selalu membersamaimu, min hina tusbihu, sejak pagi hari, ila hina tusamma, ila hina tamsi, sampai sore. Jadi dia selalu bersama engkau, ngaji melulu gitu maksudnya. Fa'al zamahu, ya, maka kemudian saya juga bermulazamah dengan orang itu. Gitu. Itu artinya apa? Beliau tetap menyebutkan sebuah kebaikan. Ya memang kalau lagi mencari ilmu begitu. Selama sedang memang tahapnya, usianya hanya untuk belajar, ya terus, jangan berhenti. Dari pagi sampai sore ilmu yang dikaji. Gitu. Jadi fa'al zamau, maka saya akan mulazamah pada orang itu. Wa kana rahimahullah, dan adalah Imam Malik rahimahullah, ya rahimahullah taala, fi ta'dhimi ilmi dini mubalaghan atau mubalighan tepatnya, dalam hal mentakdimkan ilmu agama, memprioritaskan ilmu agama, beliau sangat memprioritaskan, sangat bersangetan. Mubalaghan itu sangat menekankan untuk mencintai atau menyenangi ilmu agama. Hatta kana idza arada ayyuhadditsa atau ayyahdusa, sampai setiap kali beliau berhadas, tidak batal wudu gitu, tawaddoa, maka beliau langsung wudu. Ini orang yang belajar harusnya dalam keadaan berwudu. Belajar apa aja? Apalagi belajar ngaji, Jadi kalau ada orang ngaji gak wudu, naruh Qur'annya di lantai, nah itu ciri-ciri tidak baik. Jadi Al-Quran jangan ditaruh di lantai. Ya, termasuk kitab juga sebisa mungkin di lekar gitu ya. Jadi jangan dibawa. Itu bagian dari yang tidak ta'zim. Nah ini jadi kalau beliau setiap kali berhadas, tawaddoa, langsung berwudu. Wa ja'ala ala sadri firashihi, dan wajalasa, dan kemudian beliau duduk ala sadri firashihi, di atas tengah-tengah tempat duduknya. Wasarroha, bahkan beliau menyisiri, merapikan apanya, lihyatahu, jenggotnya. Ini ada yang punya jenggot ya? Semuanya nggak punya. Jadi kalau yang Pak Ayers punya sedikit, tapi kalau sedikit nggak usah disisir lah. Nah, kalau tebal itu disisir dulu, dirapikan, gitu. Ngaji pakai kaos oblong udah gitu. Nah, ada juga yang ngaji suaranya bagus di YouTube, tapi udah nggak pakai peci, kaos oblong, gitu. Ya itu nggak munasabah, nggak cocok. Jadi kalau ngaji itu penampilannya yang bagus. Ya, tampil dengan baju yang oke, yang kira-kira pede, cocok untuk ngaji gitu. Ngaji pakai kaos oblong. Kalau motong kambing boleh. Ya, motong kambing itu jangan pakai baju koko, ya repot kalau gitu. Ya, motong kambing baju koko. Bagaimana? Nah, jadi kira-kira pada penerapannya. Jadi wasarroha lihyatahu, bahkan beliau menyisiri jenggotnya gitu. Tapi kalau yang punya jenggot, ini Pak Marhadi ini punya jenggot ya, jengotnya putih lagi. Ya, tidak putih dah seksi, jenggot putih seksi loh. Ya, itu malaikat seneng banget ngeliatin orang yang jenggotnya putih itu. Ya, karena sudah layak dicabut gitu. Ya, jadi jenggotnya putih gitu. Saya masih bilang bentong, masih ada yang hitam, ada yang putih. Ini kemarin khutbah, pokoknya yang paling nggak ganteng kalau khutbah Idul Adha. Karena apa? Karena cukus ini nggak rapi. Karena suratnya nggak boleh dipotong dari awal, dari tanggal 1, 10 hari bisa nggak bener ini. Nah, kemarin udah potong semuanya, bisa potong akhirnya. Itu. Jadi sampai jenggotnya pun disisiri.
Gitu. Artinya kalau jenggot di sini lebih rambut yang di atas dan harus rapi. Tuh begitu tuh. Wasta'malat tiba. Bahkan beliau mengenakan wangi-wangian. Mandi dulu kalau ngaji. Dan biasanya ibu-ibu juga bisa mandi. Ya apalagi mau tampil kan. Jadi begitu. Jadi tadi wasta'malat tiba dan juga menggunakan wewangian. Watamakkana minal julus dan duduknya tetap. Ya, duduknya tetap artinya jangan ntar celingukan gitu. Jadi jangan celingukan, jangan ntar pergi enggak. Jadi kalau lagi belajar jangan sambil main HP. Ya. Kecuali yang memang dianjurkan pakai HP karena soalnya ada di HP. Masalahnya sekarang kalau nggak ada HP akhirnya nggak bisa ngomong. Ilmunya di HP semua, gitu. Jadi anak kecil tuh soal diomongin di depan HP lalu jawabannya di situ terus ditulis sama dia. Yang pinter siapa? Ya, yang pinter HP-nya. Ya, yang masuk surga nanti HP-nya. Gitu. Nah, itu jadi masalahnya. Watamakkana minal julus dan duduknya serius, tidak celingukan. Ala waqarin atas ketetapan. Wahai batin dan atas hibah. Atas hibah itu bukan hibah ya pakai hak. Hibah itu kehibatan, kewibawaan. Jadi duduk rapi dan berwibawa. Itu konon katanya Presiden Soekarno itu orang yang paling rapi dalam berpakaian dan orang yang paling sangat perhatian terhadap penampilan gitu. Dan memang itu anjuran. Itu Imam Syafi'i juga begitu mengatakan hasin thiyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Tampillah Anda bagus, jangan sembarangan. Karena terkadang orang itu dihormati akibat bajunya. Betul ya? Apalagi baju bermerek. Ya. Kadang-kadang begitu. Coba ada kiai yang sopir, kiai pakai kaos oblong, sopirnya pakai gamis. Kira-kira yang mau dicium tangan siapa? Sopir. Yang pakai gamis ya? Bisa salah orang. Jadi artinya apa? Tadi hasin thiyabaka fa innaha zainur rijali bi'atu azzu wa tukramu. Wada'i tahasyuna. Jadi jangan juga bercamping-camping, bercompang-camping baju baju buluk dipakai gitu, jangan. Jadi baju yang rapi gitu ya. Itu begitu. Tsumma haddatsa, kemudian baru beliau menceritakan, membalah ilmunya. Faqila lahu, maka ditanya lagi, dikatakan pada beliau fi dzalika dalam hal yang demikian itu, maka beliau menjawab faqala ahabbu an a'dhama hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya senang, saya suka, saya cinta bahwa saya mengagungkan, saya mentakzimi hadis-hadis Rasulullah. Faqala Malikun, Imam Malik mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu sebuah cahaya. Ya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Yaj'aluhullahu haitsu syaa, yang mana Allah akan menjadikannya sekehendak Allah, sebagaimana sekira-kira Allah berkehendak. Walaisa bikathratir riwayah, dan ilmu bukan karena banyak riwayatnya, ilmu bukan karena banyak referensinya, bukan karena banyak tampilannya oke gitu, bukan riwayatnya yang diperbanyak. Wahadzal ihtiram wa tauqiru, ini sebuah penghormatan dan pengagungan. Yadullu ala quwwati ma'rifati bi jalalillahi ta'ala, menunjukkan atas kekuatan ma'rifatnya Imam Malik. Imam Malik ma'rifatnya luar biasa dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karenanya anjuran bagi orang-orang yang mencari ilmu itu menggunakan baju yang baik, menggunakan semua fasilitas yang dimilikinya dalam rangka mencari ilmu. Jadi penampilan dijaga. Jadi itu jangan mengatakan tidak perlu tampil yang indah-indah, ya anjurannya begitu. Termasuk tadi wudu. Kalau batal wudu. Jadi kalau batal, walaupun tidak mau sholat, tetap kemudian mengambil wudu. Bismillah.
Wa amma iradatuhu wajhallahi ta'ala bil ilmi. Adapun irodahnya, adapun kehendaknya, ya, atau motivasinya beliau mencari ilmu itu hanya karena mencari ridho Allah, fayadullu alaihi, maka yang menunjukkan atas niat beliau hanya menggapai ridho Allah itu qauluhu, ucapan beliau, al jidalu fid dini laisa bisyai'in, debat soal agama tidak masalah, artinya penting. Bicara diskusi ilmu sampai hampir tegang-tegangan begitu nggak ada masalah. Kalau memang diperlukan boleh gitu. Jadi wayadullu alaihi, dan ini dikuatkan, ditunjukkan atas pendapat ini qaulus Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, inni syahidtu malikan, saya ya melihat, menyaksikan Imam Malik waqad su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan. Saya melihat bahwa beliau ditanya tentang 4. Berapa itu? Sebentar, saya mau mute. Jadi ditanya beliau tentang thamanin 48. Beliau ditanya soal agama, jumlahnya 48 masalah. Faqala fitnata ini wasalasin. Beliau hanya menjawab yang berapa itu? Yang 32. Jumlahnya berapa tadi? 48. Yang dijawab hanya 32. Minha diantaranya. Minha diantaranya dijawab la adri, saya nggak tahu. Jadi ulama itu tawadu, ulama itu jujur. Kalau nggak tahu ya ngomong aja nggak tahu. Memang belum baca. Kalau sekarang enggak, ditanya 1 jawabannya 5. Ya. biar dikata pinter banget gitu. Ya, padahal enggak seberapa. Jadi ini beliau ketawaduannya, pernah ditanya 48 masalah, hanya dijawab berapa? 32 diantaranya. Lalu dia katakan la adri. 32 yang lain lagi minha la adri. Waman yurid, barang siapa yang menghendaki ghaira wajhillah, selain ridho Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya, fala tusmahu nafsu, maka dia tidak akan ditoleransi, tidak akan diberi kebaikan dirinya, karena dia motivasinya selain ridho Allah. Bi ayyuqirra ala nafsi, dengan bahwa dia menetapkan atas dirinya, bi annahu la yadri, bahwa dia tidak mengerti. Walidalika, oleh karenanya, jadi kita kalau nggak tahu ya ngomong aja nggak tahu. Allah alam, besok saya carikan referensinya dulu, saya jawab begitu. Bisa begitu jawabnya itu. Jadi Imam Malik begitu, orang yang hebat sekali itu aja begitu jawabannya. Qala Syafi'i, karenanya Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu anhu, dan Allah meridai beliau, idza dzukiral ulama'u, ya, ketika dituturkan sejumlah ulama, famalikun an-najmus tsaqib, maka Imam Malik itu adalah bagaikan bintang yang cahaya, bintang yang bercahaya, bintang yang terang. Artinya beliau ya orang yang luar biasa di antara sekian banyak ulama itu. Kalau dituturkan oleh beliau nomor satunya, dikatakan an-najmus tsaqib itu. Wa ma ahada amina alaman alayya min Malikin. Tidak ada seorang pun yang lebih hebat daripada Imam Malik menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja mengakui keilmuan Imam Malik. Jadi begitu kalimat begitu. Wa ma ahada amina alayya min Malik. Tidak ada orang yang lebih aman atas saya daripada Imam Malik. Jadi beliau sangat mengagumi juga Imam Malik. Ini antar ulama, antar ustadz begitu sikapnya, saling saling mengagumi, ya, saling memuji kebaikan-kebaikan. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Abu Ja'far al-Mansur, ya, Abu Ja'far, sesungguhnya Abu Ja'far al-Mansur, manahu min riwayatil hadis, ya, pernah dicegah
pernah dilarang meriwayatkan hadis fi talaqil mukrih, dalam hal orang yang menalak ya, atau dalam hal orang yang memaksa menalak gitu, terpaksa menalak fi talaqil mukrih. Sumadas alaihi, kemudian beliau dasa alaihi, menyembunyikan. Jadi dasa itu katama, jadi menyembunyikan jawabannya kepada man, pada orang yas'alu, yang menanyanya ya. Karena apa? Karena soal talak itu sensitif, artinya kalau misalnya diberikan apa adanya nanti bisa makin parah. Jadi kadang-kadang jawabannya harus begitu, harus ngemong, menyesuaikan supaya lebih damai lagi begitu. Ala malain minan nas, atas tokoh-tokoh manusia yang lainnya. Laisa ala mustakrihin tolakun, tidak ada orang yang terpaksa itu jatuh talaknya gitu. Jawabannya begitu. Itu dasa itu bisa berarti menyembunyikan, bisa berarti salah dalam menjawab. Jadi beliau mengatakan yang ditanya itu laisa mustakrihin tolakun, orang yang terpaksa tidak jatuh talak. Kalau orang yang terpaksa dipaksa untuk menalak oleh pihak lain, itu talaknya nggak jatuh. Lalu fadorobahu bisyab, maka kemudian dipukul untuk orang yang menjawab begitu itu ya, dengan cemeti, dengan cambuk. Walam yatruk, dan kemudian dia tidak meninggalkan lagi periwayatannya. Artinya memang tetap harus hati-hati dalam menjawab ilmu. Juga jangan ada upaya menyembunyikan satu ilmu tertentu, itu harus gamblang. Dalam menyampaikan ilmu harus gamblang, kalau belum gamblang harus didiskusikan. Itulah makanya perlu ada fatwa bidang-bidang tertentu gitu. Itu karena hasil musyawarah. Jadi walam yatruk riwayat al-hadis, kemudian sejak itu dia tidak meninggalkan meriwayatkan hadis, semuanya disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Wa qala Malikun rahimahullah, Imam Malik juga pernah mengatakan, maka narojulun shodiqon fi hadithihi, tidaklah orang itu dianggap benar ucapannya, wala yukadzibu illa matta'a bi'aqli illa mutti'a bi'aqlihi, dan juga tidak menyembunyikan atau tidak mendustakan, tidak bohong, illa mutti'a bi'aqlihi, kecuali nanti akan diberikan mata ya, berikan kenikmatan pada akalnya. Walam yusibhu ma'al haram, dan tidak walam yusibhu ma'al harami afatun wala kharafun, dan tidak akan, jadi orang yang benar gitu ya. Jadi pokoknya kalau ucapannya atas dasar ilmu yang benar dan tidak bohong dalam berucap, itu nanti akalnya akan semakin cerdas, dan juga walaupun sudah sepuh dia tidak akan ada penyakit pikun, dan tidak ada afat, tidak ada madorot yang akan dialami walaupun sudah sepuh. Jadi orang yang cenderung pada ilmu gitu ya, orang yang apalagi ilmu Al-Quran, apalagi yang baca Quran, itu insya Allah akan terjaga ya dari kelemahan, dari penyakit haram, dan juga tadi afat dan khorof. Khorof itu ya penyakit atau bahaya di masa tuanya. Jadi kalau cenderung menekuni ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, itu insya Allah akan selamat. Jadi seperti itu, makanya kita perlu mengerti, perlu mempelajari bagian dari biografi imam-imam yang 4. Itu pertama-tama kemarin Imam Syafi'i sudah disampaikan, Imam